Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, welcome back with Miss Fitri. So today we are going to learn about thematic again, but in this session we are going to learn about science. After we learn science thematic last week, okay, we still have another session. Kita masih punya sesi selanjutnya untuk science dari tematik. Dan untuk itu, sebelum kita mulai belajar, let's pray together. Based on your own religion, berdasarkan kepercayaan masing-masing, berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Amin. Semoga Allah memberikan keberkahan, kemudahan, dan kelancaran untuk proses pembelajaran kita hari ini. Okay, so students, I'm gonna start our lesson. But before that, in this lesson, you don't need to write down. You don't need to write down. Kamu nggak harus tulis, but you have to watch this video carefully. Kalian harus menonton video ini dengan baik-baik dan menyimaknya dengan baik. Because I'm gonna give you some information gitu ya, karena Miss akan memberikan informasi penting. Jadi akan ada hanya beberapa hal yang akan kita tulis. Selebihnya silahkan simak dengan baik-baik ya. Okay, so let's start. Okay. Can you see my PowerPoint here? So here we go. Okay, we are going to learn about tema 5, ilmu pengetahuan alam lanjutan untuk 4th grader, kelas 4, Lab School Kampus Cibiro. So what we are going to learn, ada beberapa content that we are going to learn. The first one is fungsi mata. The second one is proses manusia dapat melihat. The third one is cahaya matahari terdiri dari 7 warna. And the last one is melihat benda kecil menjadi besar dengan loupe. So these are is the content that we are going to learn. Okay, the first one is eyes or mata. Okay, do you have your eyes? Can you touch your eyes? No, it will be hurt. Yeah, don't touch your inner eyes, but only touch the eyelid ya. Pegangnya kelopak matanya aja. Okay, so mata itu adalah salah satu dari 5 indera manusia. So eye is one. Sorry ya, ini eye-nya kurang S, harusnya eyes. Okay, eyes is one of 5 human sense atau salah satu dari 5 indera manusia. Mata sebagai indera penglihatan membantu manusia untuk melihat. Eye, a sense of sight, help human to see. Can you see Miss Fitri? Yeah, you can see Miss Fitri. What's your part of body that help you to see? Your eyes. Ya, kalian bisa lihat Miss Fitri karena kalian punya eyes. Good. So, how we know the works of our eyes, atau bagaimana cara kerja mata, atau how vision works. The first one, kalian lihat di sini ada yang warna kuning, nomor 1 itu light itu cahaya. Jadi cahaya itu membuat kita bisa melihat. Coba kalian bayangkan, kalian berada di dalam ruangan yang sangat tertutup, gelap, dan tidak ada cahaya. Apakah kalian bisa melihat? Pastinya tidak ya. Nah, cahaya membantu kita untuk melihat. Karena cahaya itu memantulkan benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh, ketika kita berada di ruangan gelap, lalu ada cahaya lurus masuk. Cahaya itu, cahaya itu menerangi satu sudut, dan di satu sudutnya itu ada handphone. Nah, ini kita bisa melihat handphone, karena adanya cahaya yang memantulkan benda-benda ke kita. Lalu, dari cahaya masuk ke lensa. Nah ya, kita baca dari sininya, cahaya memantulkan objek dan mengirim pada garis lurus menuju mata Anda. Cahaya melalui kornea, ya, sebelah sini, menuju pupil, oke, dan diteruskan ke lensa mata. Oke. Kornea dan lensa membelokkan atau membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Retina ini adanya di bagian belakang ya. Jadi, cahayanya awalnya dari sini, diterima, lalu masuk ke difokuskan ke retina, lalu dari retina ini mengkonversi cahaya tadi menjadi gelombang elektrik. Gelombang elektrik itu melalui saraf optik dan menuju otak. Sehingga akhirnya, nah di sini otak memproses sinyal-sinyal untuk menghasilkan bayangan ya. Jadi kita bisa tahu, oh ini buku, ini handphone, ini gelas, itu karena adanya proses
melihat seperti tadi. Nah, sekarang Miss akan tunjukkan one video. Okay, let's watch this video. Okay, so that is about how our vision works atau bagaimana cara kerja mata kita, ya. Okay, and then next. Okay, tahukah kamu, do you know that cahaya putih matahari ya terdiri dari 7 warna? Maksudnya gimana ya? Ayo kita buktikan. Oke, kalian kalau misalkan siang-siang gitu, lihat ke langit, bisa nggak sih kita lihat matahari dengan mata telanjang? Mata telanjang itu maksudnya nggak pakai apa-apa ya, nggak pakai pelindung apa-apa, langsung lihat aja. Biasanya gimana? Kita langsung, aduh pasti silau banget. Dan biasanya kalau ke capture pun, kayak gambar di sini, itu biasanya jadinya warna putih. Tetapi ketika ada suatu gejala alam yang terjadi, contohnya pelangi, yang terjadi warnanya itu bukan warna putih ya, tetapi warna pelangi. Nah, ini saya akan jelaskan tentang itu. Pelangi itu berasal dari sinar matahari yang mengalami pembiasan di udara atau di atmosfer bumi. Nah, dari semua warna yang dipancarkan matahari, jadi sebetulnya matahari itu memancarkan banyak sekali warna, namun warna-warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan violet, itu merupakan warna yang dapat ditangkap oleh mata manusia. Jadi selain ketujuh warna itu, sebetulnya matahari punya warna lain, seperti sinar ultraviolet dan sinar merah ya. Nah, itu tidak tertangkap oleh mata kita. Namun, warna-warna yang dipancarkan dari pelangi ini yang bisa ditangkap atau dilihat oleh mata kita. Nah, contohnya, anak-anak, sebetulnya gimana sih proses adanya warna? Nah, proses adanya warna itu ketika misalkan warna putih dari matahari mengenai benda yang warna hijau, misalkan mengenai daun-daun itu kan warnanya hijau ya. Nah, maka seluruh warna lain itu diserap. Jadi, seluruh warna selain warna hijau itu diserap, sementara warna hijau dipantulkan, sehingga mata kita menangkap bahwa warna hijau pada benda tersebut. Jadi, benda tersebut warnanya hijau. Jadi, kalau misalkan matahari nih, Miss Fitri lagi di luar, ini warnanya orange. Nah, jadi semua warna matahari itu diserap oleh warna ini, kecuali warna orange-nya. Orange-nya yang shown, yang terlihat oleh kita. Oke. Nah, di sini ada percobaan ya. Kalian bisa lihat di sini percobaan ada di subtema 1 pembelajaran 3. Nah, di sini tuh ada percobaan membuat cakram warna. Tetapi kita tidak akan membuat cakram warnanya karena keterbatasan waktu. Jadi Miss Fitri akan memperlihatkan mengenai percobaan yang dilakukan oleh orang lain. Nah, percobaannya seperti ini. Nah, dia itu membuat cakram warna seperti
membuat cakram warna dan dia akan membuktikan sebetulnya apakah betul ketujuh warna pelangi itu ketika disatukan membentuk warna putih atau tidak. Nah, kita perhatikan baik-baik ya. Oke, di sini cakram warnanya pakai tali agar kita tahu kita bisa memutarkannya dengan cepat. Oke, kita lihat baik-baik ya di sini. Oke, ketika cakramnya masih pelan itu masih terlihat warna-warnanya ya. Tapi kita lihat ketika kencang, perhatikan baik-baik seperti apa. Oke, nah ketika cakramnya mulai kencang, warna apa yang terbentuk? It's white ya, itu jadi menjadi warna putih. Nah, itulah yang menjadi bukti dari percobaan kita bahwa warna putih itu terdiri dari banyak warna. Minimal itu terdiri dari 7 warna pelangi. Ya, nah di sini kan kalian sudah tahu mengenai percobaan itu, kalian bisa langsung tulis di kesimpulannya bahwa kalian bisa tulis dengan bahasa kalian sendiri bahwa dari warna putih matahari itu terbentuk dari 7 warna, yaitu apa saja. Jadi kalian bisa tulis di situ ya. Oke, so next is we are going to see little things become big ya, melihat benda kecil menjadi terlihat besar dengan suatu alat. Memangnya bisa. Contohnya nih, kalian lihat semut kan kecil atau teks yang sangat kecil. Tapi dengan alat tersebut kita bisa membuat benda yang kecil itu menjadi terlihat lebih besar. Coba kita lihat baik-baik. Nah, di sini tuh ada di subtema 2 pembelajaran 3, ini ada di halaman 72. Ini ada sebetulnya ada percobaan membuat loop atau kaca pembesar sederhana, but we are not going to do this experiment. Kita akan tidak akan melakukan eksperimen ini. Miss akan menjelaskannya saja ya. Oke. Oke, so look at these pictures. Di sini ada loop. Nah, nama bendanya itu ternyata loop ya, alatnya itu loop atau kaca pembesar or magnifying glass ya. Oke, so the first picture di sini gambar yang pertama, di sini ada gambar semacam perangko ya. Ya, perangko yang sangat kecil tetapi ketika menggunakan loop, nah dia menjadi terlihat jelas ya. Gambar nomor satunya terlihat, RM post dude-nya terlihat, lalu ada gambar-gambarnya juga jelas. Nah, di bagian tengah ini, nah ini adalah bentuk dari magnifying glass atau loop atau kaca pembesar. Itu seperti ini. Kalian bisa menemukannya di toko-toko apa namanya? Toko-toko apa itu namanya alat tulis ya. Nah, di sebelah kanan nih paling kanan kalian bisa lihat ini ada perempuan, lihat ketika apa namanya magnifying glass-nya didekatkan ke face-nya, ke wajahnya, kita bisa lihat matanya menjadi lebih besar ya. Sebagian dari tubuhnya yang kena magnifying glass jadi menjadi terlihat besar. Nah, sebetulnya kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kita pakai cermin biasa kan atau kaca biasa nggak ada ngaruhnya ya. Contoh gini. Kalian tahu ada kaca di rumah kalian, kaca maksudnya kaca jendela, ya. Kaca jendela itu kan lurus ya, permukaannya datar. Nah, dia tidak membuat benda-benda di dekatnya menjadi lebih besar ya. Kalau kalian lihat ke jendela, yang di luar jendela bentuknya sama ya, tidak menjadi lebih besar daripada bentuk aslinya. Tetapi, apa yang membuat loop atau kaca pembesar ini bisa membesarkan hal yang kecil menjadi besar? Karena adanya lensa. Nah, loop ini adalah salah satu alat optik yang memanfaatkan sifat lensa cembung untuk melihat benda-benda kecil agar terlihat lebih besar. Nah, contohnya di sini ada gambar tulisannya cembung ganda. Jadi, untuk di magnifying glass itu bentuk kacanya tidak lurus ya, tapi dia pakai lensa cembung, jadi lebih gendut gitu. Nah, ini membuat benda-benda kecil agar terlihat menjadi lebih besar. Itu ya yang menyebabkan atau membuat loop bisa membuat benda kecil terlihat menjadi besar. Nah, kalian bisa tulis di kesimpulan kenapa loop bisa membuat benda kecil terlihat menjadi lebih besar. Ya, oke. So that's all about our science of thematic learning. Sekian pembelajaran IPA dari tematiknya. Be honest and responsible, ini adalah visi kita. Be honest, jadilah anak yang jujur dan responsible, bertanggung jawab.
Semoga kalian diberikan kemudahan untuk belajar. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada yang tidak jelas dalam videonya bisa tanyakan Miss Fitri. So thank you so much. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.